Oh, ketemu lagi. Update lagi nih. Jadi hari ini tuh hari Selasa. Hari Selasa tanggal 29 Juni. Gue lagi lockdown. Baru pertama kali gue ngerasain lockdown. Ternyata kayak gini lockdown. Terus, jadi awal ceritanya tuh hari Minggu itu pemerintah bilang di Darwin ini lockdown selama 2 hari. Jadi artinya tuh harusnya lockdownnya sampai hari ini jam 1 siang. Tapi kemarin sore diupdate lagi, extend lah ini lockdownnya sampai hari Jumat jam 1. Itu artinya gue nggak kerja. Jadi minggu ini gue nggak menghasilkan duit. Ya emang sih gue nggak boleh ngeluh karena ini bukan terjadi sama gue doang gitu. Sama semua orang ngerasain gitu. Bahkan mungkin udah duluan. Dan gue nih baru pertama kali. Untungnya, masih ada untungnya nih. Untungnya Michael itu termasuk essential worker. Jadi ada pengecualian untuk dia dan dia masih bekerja. Kayak gitu. Essential workers itu apa ya? Jadi kita nih di sini lockdown sih. Ketat. Tapi nggak ketat banget juga. Jadi pemerintah cuman ngasih peraturan gini. Daerah ini aja yang jadi hotspot gitu. Hotspot itu maksudnya kayak satu tempat kayak mungkin restoran atau pusat perbelanjaan itu kalau mereka bilang itu hotspot, artinya orang yang datang ke restoran atau ke shopping center tersebut pada saat waktu yang pokoknya udah dimention gitu sama mereka, itu orang-orang tersebut wajib isolasi mandiri 14 hari gitu. Dan kalau pas lockdown itu semua orang keluar dari pintu rumah itu harus harus pakai masker. Selain pakai masker, terus social distancing ya kayak udah tau lah ya semuanya. Kayak gitu. Terus nah essential workers ini itu orang-orang yang bekerja kayak di supermarket, kayak di hospital. Karena itu kan kayak kebutuhan pokok kan gitu. Maksudnya kalau lo sakit ya lo ke rumah sakit. Terus kalau nggak ada bahan makanan ya lo ke supermarket gitu. Jadi itu adalah pengecualian untuk essential worker. Termasuk si Michael. Michael ini dia kan delivery driver. Jadi dia tuh yang ngedeliver tempat kerja gue kan. Ya lo kalau nonton video yang sebelumnya, kita berdua kerja di Reward Hospitality. Jadi itu tempat kayak perlengkapan catering atau restoran segala macam gitu. Nah di Darwin ini nggak terlalu banyak apa sih store yang kayak gitu. Jadi ada kita terus ada dua lagi gitu. Itulah makanya si Michael masih bekerja karena mereka masih membutuhkan Michael untuk ngedeliver si barang-barang ini, barang-barang pesanan dari restoran, hotel, segala macem lah, dari penjara, dari rumah sakit juga kayak gitu. Jadi dia masih bekerja untungnya. Nah kalau gue kan cuman kayak customer service di toko ngelayanin sementara, mereka nggak boleh buka gitu. Di sini yang boleh buka cuman restoran aja, dan itu pun cuman boleh take away. Jadi nggak boleh dine in, take away atau mereka punya service delivery gitu kan, atau kita pakai aplikasi ya kayak gitulah, kayak GoFood gitu, GrabFood gitu-gitu. Terus udah tuh yaudah gue nggak kerja, gue di rumah aja. Gue juga bingung ya ngapain ya di rumah aja. Ini ternyata kayak gini rasanya ya lockdown tuh. Ya waktu itu sih gue pernah sempet ngerasain istilahnya sih ya, isolasi mandiri sih 14 hari.
Tapi bukan karena gue sakit atau Michael sakit atau gimana, itu karena kita abis dari hotspot gitu. Waktu pas abis liburan dari Queensland terus balik ke WA, itu ya kita harus isolasi 14 hari gitu kan, kayak lockdown aja sih, soalnya nggak boleh kemana-mana gitu. Tapi itu lebih parah sih, karena bener-bener ya nggak boleh ke supermarket, nggak boleh kemana-mana. Kalau kayak lockdown ini kan lo masih bisa ke supermarket, terus lo masih bisa take away dari restoran kayak gitu. Nah, waktu pas karantina itu 14 hari ya, kita cuman mesen. Udah gitu di Wyndham tuh supermarketnya kecil kan, bukan kayak brand yang besar gitu kan, kayak Coles atau Woolies yang mereka memang punya service delivery gitu. Nah kalau di sana kayak jadi kayak antar temen aja gitu. Kita kenal sama ownernya gitu, jadi kita kayak kirim pesan ke ownernya, SMS apa email gitu gue lupa. Terus minta dikirimin ini, terus bayarnya lewat telepon gitu kan, lewat kartu kayak gitu-gitu deh. Kayak gitu untungnya. Nah, kalau di sini masih bisa keluar karena cuman lockdown bukan karantina. Abis itu ya udah, kerjaan gue cuman nonton YouTube, nonton TV, nonton film. Gue lagi nggak pengen nonton film sih. Terus paling apa ya? Nah ini paling kayak ngupload video ke YouTube, baru pengen gue lakuin sih sekarang. Terus sekarang ini apa, record video. Terus paling kayak telepon sama nyokap, video callan gitu, terus sama kakak gue, tahu video call sama Olin kayak gitu. Bingung juga ya, nggak tahu mau ngapain deh. Dan ini tuh ya seperti biasa lah ya, gue kalau bikin vlog kayaknya gue nggak begitu terkonsep, karena apa ya, bukan karena nggak serius, iya emang nggak terlalu gue seriusin juga gitu, maksudnya bukan gue cuma bikin video ya cuman karena gue seneng aja gitu, terus cuman karena gue pengen ngupload aja gitu. Karena kalau ngupload di Instagram kepanjangan coy, kalau ngupload di YouTube juga kepanjangan. Kayak ya udahlah, gue ngupload di maksudnya kalau ngupload di Facebook juga kepanjangan. Jadi ya udah, gue ngupload di YouTube, upload video di YouTube, terus gue share, entah itu ke Instagram TV atau ke Facebook kayak gitu kan. Nah terusnya gitu. Nah yaudah, karena nggak terlalu terkonsep jadi gue nggak tahu mau ngomong apaan. Nah, ini udah 8 menit, ngomong apa ya, curhat aja kali ya. Jadi gue mau curhat tentang masalah pertemanan. Maksudnya friendship buat gue tuh kayak apa sih gitu. Friendship apa ya, dari dulu orang-orang yang tahu gue tuh, gue temen gue nggak banyak, temen deket gue apalagi nggak banyak, sehitung pakai jari, satu tangan malah kayaknya. Ya, saya hitung pakai tangan lah. Maksudnya gini ya, temen untuk kayak temen ngobrol itu banyak, tapi kayak temen yang kalau dulu kan pas masih usia muda lah ya, belasan 20 tahunan, gue masih kayak butuh temen untuk kayak curhat, untuk kayak minta opini atau have fun, kesana kemari kayak gitu.
itu pada saat itu sih ya sangat menikmati gitu. Gue memang mungkin arti pertemanan untuk gue ya itu pada saat umur gue segitu. Semakin gue kesini, ya gue belum tua-tua banget sih, gue masih 32 tahun. Tapi semakin gue kesini tuh gue kayak em, gue lebih menikmati waktu gue sendiri. Maksudnya gimana sih? Kayaknya gue intonasinya salah deh. Gue lebih menikmati eh waktu waktu-waktu pas gue lagi sendiri gitu. Bukan bukan sama temen gitu. Ya kalau sama pacar, sama pasangan tuh lain lagi ya. Hmm, ya dulu sih gue emang juga sama si Michael ini juga long distance kan, dari 2016 long distance sampai nikah 2020. Jadi ya gue memang terbiasa kayak nah, pasangan gue nggak sama gue gitu, kayak ya ketemu sama Michael dulu kan kayak cuman 3 bulan sekali, pernah 6 bulan sekali gitu. Dan itu gue menikmati ya masa-masa gue lagi sendiri aja gitu. Di Bali, pas gue tinggal di Bali ya gue punya temen kantor dulu dari travel, temen kerja, bekas temen kerja terus malah jadi kayak temen akrab gitu kan. Dan itu pun kayak nggak setiap hari ya. Kalau teman kantor ya ketemu tiap hari, ya pas istirahat pastinya harus bersosialisasi lah ya, yang ngobrol gitu ya kan. Tapi udah setelah pulang jam kerja itu ya kadang-kadang banget gitu gue masih hangout sama mereka gitu, atau weekend hangout sama mereka. Kalau enggak ya udah di rumah aja sendiri gitu ya kan. Dan gue sangat menikmati dan gue nggak merasa sendirian gitu. I was alone but I wasn't lonely kayak gitu. Jadi mungkin karena terlalu nyaman kayak gitu semenjak gue hidup sendiri di Bali 2015, berapa tahun berarti kan gue beberapa tahun lah gue hidup sendiri. Mungkin karena terlalu nyaman, karena biasanya kan di pas sebelum itu gue ya hektik gitu, hidup gue tuh hektik ya, kerja di Jakarta udah hektik tiap hari kan, bangun pagi banget, naik angkot hektik, naik kereta crowded, terus naik Kopaja kayak gitu kan. Jadi pas gue pindah ke Bali tuh bener-bener kayak ya gue kerja bisa jalan kaki atau naik Gojek, tapi itu pun juga kayak cuman 5 menit 10 menit naik Gojek udah. Terus apa ya gitu sih. Kalau di Bali kan karena gue tahu gue mau kerja di situ, jadi gue nyari kosan tuh yang deket, yang cuman jalan, karena gue nggak bisa naik sepeda, nggak punya motor kayak gitu, nggak bisa bawa motor gitu gitulah. Jadi gue harus nyari kosan tuh yang bener-bener deket, jadi cuman jalan 5-10 menit gitu udah nyampe. Terus hidup gue tuh easy banget pas di Bali, kayak jadi travel agent kayak gitu. Nah, jarang ya, maksudnya gue keluar juga sih, keluar maksudnya tapi nggak kayak yang gue harusin weekend tuh gue harus keluar kayak gitu, nggak juga sih. Gue kadang weekend di rumah gitu, kadang malah kayak misalnya temen gue ngajak keluar, terus gue bilang yolah ya udah ayo keluar, misal Sabtu gitu keluar, terus habis itu gue kalau nggak nginep di tempatnya dia sampai besok gitu, karena gue lebih suka di rumah, atau dia yang gue ajak nginep di kosan gue gitu. Yaudah di kosan gue aja yuk, main di kosan gue aja gitu. Itu sih yang mungkin nyebabin gue terlalu nyaman sama diri gue sendiri. Tapi nggak ada salahnya juga, gue nggak ngelihat itu salah, karena hmm, di gue aja gue udah umur segini, maksudnya udah semakin kesini
gue semakin ya ngurangin waktu gue untuk uh, berteman, atau maksudnya kayak making friends, terus dengan drama baru, dengan ya tau lah lo, maksudnya kayak berteman itu bener-bener kayak ada dramanya lah, ada ininya ya. Gue udah males aja sih, bukan capek atau bukan gimana sih, tapi gue kayak udahlah, udah nggak waktunya gue kayak ngerasain kayak gitu lagi gitu. Kayak apaan sih, nggak jelas. Jadi mendingan gue sendirian gitu, terus ya mikirin hidup gue sendiri aja gitu. Terus semenjak menikah, belum. Jadi mungkin pada saat itu, pada saat masih gue di Bali kan, gue kalau pulang tuh atau ketemu teman-teman gue di tempat asal gue, itu kan paling kayak cuman setahun sekali kan, kalau pas lebaran doang. Jadi mungkin dari situ ada beberapa pihak mungkin yang merasa kalau gue tuh semakin menjauh gitu. Bukan semakin menjauh, tapi semakin jauh lah. Terus gue mikir, ya mungkin kalau misalnya kita pun masih tinggal di satu area yang sama, mungkin gue juga bakalan seperti itu juga. Maksudnya nggak karena gue tinggal jauh di Bali gitu, mungkin karena emang gue juga udah males gitu kan, terus kayak udah pengen ya udahlah menikmati waktu sendiri dulu gitu, terus kayak di rumah aja gitu. Dan udah bosen gitu sama drama-drama, entahlah drama apa gitu. Terus ya udah, jadi kayak ya mungkin kalau gue masih tinggal di area yang sama ya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Terus terlebih pas gue pindah ke sini kan, akhirnya karena gue menikah sama Michael, dan gue juga nggak pengen lah tinggalnya di sono ya kan, di Indonesia. Karena gue juga mikir, lu mau kerja apaan di sini gitu kan, laki gue mau kerja apaan di sini. Nggak mungkin deh, maksudnya kayak udahlah, kayak lu nggak bakalan dapet dapat gaji yang sesuai gitu, yang lebih besar daripada yang lo hasilkan di sini gitu. Jadi udahlah, mending kita di sana. Gue juga kan masih bisa kerja gitu di sana. Kalau di Indonesia ya gue masih bisa kerja juga sih, cuman gue pengen di sini aja gitu, pengen tinggal di Australia aja karena experience baru. Terus ya karena gue ngikut dia gitu. Nah, terlebih semenjak gue pindah ke sini, kayak mungkin ada beberapa orang yang jadi lebih merasa gue makin cuek, makin nggak ngomong gini. Terus gue agak aneh sendiri juga sih, kayak gue sekarang udah menikah, gue punya laki, dan semenjak menikah gue sama laki gue ngobrol terus kan, ngobrol tentang hidup kita berdua nih. Bukan, kita nggak bisa egois lagi misalnya hidup gue doang atau hidup lo doang gitu kan. Kita udah punya hidup berdua. Namanya menikah kan, lo ujung-ujungnya juga kan pasti kayak intinya tuh membuat keluarga ya. Entah itu cuman berdua doang laki bini, atau mungkin ada anak kayak gitu kan. Dan itu kan bukan kayak lo gimana ya, lo nggak mungkin mikirin cuman sampai hidup lo besok doang kan, atau sampai hari ini doang kan. Jadi lo mesti mikir juga ke depannya gimana. Terus ya meskipun nggak usah ngoyo lah gitu ya kan, jadi ya step by step lah. Jadi dari rencana kecil-kecil dulu gitu ya kan, sampai rencana pendek atau rencana jangka panjang, itu kan semua kita omongin gitu. Terus ya
karena gue memilih menikah, gue memilih hidup bersama pasangan yang akan nemenin gue sampai nanti. Jadi gue harus mengorbankan nih keluarga dan juga temen gitu. Jadi waktu gue untuk keluarga dan teman itu udah nggak, ya semakin berkurang maksudnya gitu. Karena gue udah punya kehidupan sendiri nih, gue sama pasangan gue untuk kedepannya gimana. Jadi gue udah kayak, gue udah apa sih, nyetop pikiran-pikiran yang nggak penting gitu. Terus bukan gue bilang keluarga sama temen nggak penting, tapi kayak istilahnya kayak gue lebih prioritasin hidup gue dan suami gue gitu. Kayak gue ke orang tua gue atau ke saudara gue itu paling kita kayak teleponan ya seminggu sekali, ya WhatsAppan mungkin bisa setiap hari, tapi nggak yang ngobrol-ngobrol panjang banget gitu juga, karena kan waktu gue bukan itu doang gitu. Waktu kayak di Windem gue kerja 2 kerjaan kayak gitu, berarti kan waktu gue nggak banyak gitu, waktu gue terbatas. Kayak di sini ya gue punya 1 kerjaan sih, cuma 1 kerjaan, cuman ya tiap hari ya muter otak gitu. Terus tiap hari ya gue update ke laki gue juga update ke gue, kayak kita ngomongin tentang apa namanya, segala macem lah, namanya laki bini, lo ngomongin apa aja juga kan, kayak perasaan, terus kayak harapan gue ke dia atau harapan dia ke gue, kayak rencana kita ke depan gimana, kita mau ngapain aja nih gitu. Itu kita udah pikirin dan udah kita rencanakan. Ya namanya rencana, semua rencana kan pasti ada kayak ada adjustment, ada kita changing plan or gimana ya. Ya namanya rencana lah gitu ya kan. Untuk apalagi untuk rencana masa depan gitu kan, jangka panjang, ya kita pasti ada, kita betulin rencana kita, atau kita mungkin kayaknya ini nggak usah, ini aja, kayak gitu-gitu kan, yang ngerti lah. Terus kembali lagi ke pertemanan, gue mungkin ini gue nggak ngerti sih, ini gue doang atau ada juga yang merasakan hal yang sama kayak gue, tapi gue nggak menganggap kalau pertemanan itu adalah suatu hal yang gimana ya, suatu hal yang lo jadikan prioritas gitu. Malahan lo memprioritaskan pertemanan dari keluarga lo sendiri. Itu gue nggak masuk akal di gue sih. Mungkin ini gue doang, gue nggak ngerti. Jadi kayak waktu untuk berteman gue ini dikit banget, tapi gue ada waktu untuk gini-gini, ya menyenangkan. Ya gitu, jadi kayak apa gue yang aneh atau gue yang ketuaan atau emang gue aja yang bitch gitu kan. Tapi emang gue ya gimana ya, mungkin orang bilang mungkin kayak gue cuman ngubungin seseorang tuh kalau ada perlunya aja. Iya, terus kenapa? Tapi kan gue nggak memanfaatkan mereka gitu kan, dan gue nggak merugikan mereka. Kalau mereka tersinggung atau gimana, itu kan bukan problem gue, problemnya ada di mereka, ya nggak sih? Karena kayak misalnya apa ya, stay in touch, ya lo stay in touch itu bukan berarti tiap hari gitu lo harus nanya kabar atau ngapain.
enggak, atau kayak setiap ada apa terus lo ngobrol gitu. Buat apa ada sosial media? Buat apa ada status-status, story kayak gitu atau postingan? Dari situ aja kan lu udah bisa ngelihat temen lo, oh temen lo lagi gini, oh temen lo lagi kesusahan, ya bantu doa. Kalau memang lu nggak bisa bantu mereka apa-apa, ya bantu doa lah. Ya gimana lah gitu ya kan. Terus kayak mereka bikin story apa, ya kan lu udah tahu. Jadi lu cuman ngelihat aja dari story gitu ya kan. Mungkin itu fungsinya, salah satu fungsi dari sosial media gitu, karena ya memudahkan. Kalau menurut gue sih gitu ya, fungsi dari sosial media. Karena ya di Facebook lo lagi, di Instagram lo lagi, di WhatsApp lo lagi. Jadi kayak ya udah, gue tahu, gue punya banyak sumber untuk melihat lo yang ngapain. Oh gitu, oh lo lagi gini, oh lagi gitu ya kan. Terus kayak ya kalau gue misalnya nggak nanggepin, bukan salah gue. Dan kalau misalnya ada yang tersinggung karena gue misalnya nggak responsif atau gimana, jangan salahin gue. Jangan salahin gue bilang kayak dengar suara. Jangan salahin gue. Jadi, dan itu juga bisa, dan itu juga nggak perlu lo jadikan masalah gitu, dijadikan masalah. Karena ya setiap orang beda-beda ya. Klise banget gue ngomong kayak gitu, tapi memang benar, setiap orang beda-beda. Makanya tadi gue bilang mungkin ini gue doang gitu ya. Kalau misalnya pun ada orang yang tersinggung, tapi gimana ya, kalau ya udahlah, gue gini aja deh, gue nggak mau sok gimana. Kalau ada orang yang tersinggung sama sikap gue, sama kecuekan gue, sama gue yang nggak memprioritaskan pertemanan, oke, gue minta maaf. Itu di luar dari kontrol gue, karena hal yang lebih penting buat gue itu adalah keluarga kecil gue gitu. Pertemanan ya oke lah, di sini gue making friends, iya making friends, tapi ya udah sebatas itu aja. Gue nggak mungkin kayak making friends untuk gue ngambil benefit dari mereka, atau gue mungkin morotin mereka, atau gue mungkin kayak minta sesuatu dari mereka. Enggak, gue making friends ya supaya lo nggak lupa cara bersosialisasi aja, gitu aja sih menurut gue. Dan itulah, keluarga lebih penting. Suatu saat mungkin saat ini belum banyak orang yang sadar kayak gitu, hal itu ya, tapi gue yakin suatu saat bakalan pada sadar sih kalau keluarga yang paling terdekat itu adalah yang paling penting. Contohnya gue adalah suami gue. Sorry ya kalau ngaco ininya, temanya apalah tema itu, apalah gue nggak ngerti, konten nggak ngerti lah. Pokoknya gitu aja lah ya. Nanti kita sambung lagi nih karena udah hampir 30 menit. Tahu deh siapa yang mau nonton video ini 30 menit ya kan, ngemeng ngalor ngidul terserah deh pokoknya ya. Udah gitu aja.